Jenderalnya korupsi, prajuritnya suka merampok dan main kroyok seperti preman jalanan. Pandangan ini kini diperkuat oleh kasus terseretnya seorang Jenderal Kopassus yang sedang bertugas sebagai Dirjen Bea Cukai dalam kasus korupsi 61 miliar rupiah. Ini memperpanjang daftar korupsi yang dilakukan oleh para jenderal TNI. Kenyataan ini sekaligus menegaskan bahwa tentaranisasi pemerintahan ibarat membersihkan lantai dengan sapu kotor. Lantainya makin kotor, sapunya pun makin rusak. Maka tak sulit membayangkan apabila militerisasi pemerintahan betul-betul berjalan dengan sukses, Indonesia akan makin dicengkram oleh korupsi, penjara makin dijejali oleh tahanan-tahanan politik, dan masyarakat dihantui oleh aksi-aksi premanisme prajurit. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Reformasi polisi adalah sebuah mimpi indah yang terlalu sulit untuk dijangkau, sehingga keindahannya hanya akan bersinar terang di atas kertas. Kekuatan polisi pada saat ini terlalu besar untuk dihadapi oleh siapapun. Apalagi sebagaimana telah diungkapkan oleh para pakar politik dan hukum, Prabowo sendiri tidak begitu peduli pada konstitusi. Dengan kata lain, membebaskan polisi dari urusan politik dan bisnis sama sulitnya dengan mengembalikan militer ke barat. Apalagi Prabowo sendiri saat ini sangat memanjakan Polri dan TNI, termasuk sebagai mesin politik dan bisnis. Hal ini terlalu sulit untuk dilepaskan dari ambisi Prabowo untuk menjadi presiden 2 periode. Artinya, kualitas pemilihan presiden 2029 tidak akan lebih baik, bahkan mungkin lebih buruk dibandingkan tahun 2024. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Hukuman yang sangat ringan, pemecatan pura-pura, inilah yang menyebabkan kekerasan oleh prajurit TNI terus menggila, menjadi teror yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Apalagi kini tentara dimanja oleh Prabowo Subianto sebagai manusia super yang layak dicontoh oleh masyarakat luas. Maka para investor pun makin risau terhadap nasib investasinya di masa depan. Mereka mengacu pada sejarah bahwa negara-negara yang dikuasai oleh pemerintahan yang militeristik justru mengalami kerusakan ekonomi sangat parah. Hal ini juga makin terasa di Indonesia, terutama di bidang ekonomi, di mana meskipun pemerintah gembar-gembor dan mengeluarkan anggaran sangat besar untuk melakukan hilirisasi industri, sebagian besar perekonomian, termasuk pada kuartal pertama tahun ini yang katanya mencapai 5,6%, sebagian besar disebabkan oleh konsumsi rumah tangga, bukan produksi. Ini adalah pertumbuhan abal-abal. Tapi Prabowo tampaknya memiliki agenda politik yang tidak boleh diganggu-gugat, sehingga generalisasi jabatan-jabatan sipil berlangsung makin kencang dan meluas. Masyarakat mengetahui hal ini, sehingga mereka makin tidak percaya kepada nilai tukar rupiah. Demikian pula dengan harga-harga saham. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Indonesia pada saat ini berada di jalur tol menuju krisis ekonomi, di mana pada 1998 memicu amuk massal di berbagai penjuru negeri. Tak ada yang bisa diharapkan dari pemerintah, karena rem untuk menghindari krisis tersebut berada di bawah kaki kartel yang kekuasaannya membentang dari kalangan elit politik, militer, sampai penegakan hukum. Kartel ini alergi terhadap pemerintahan yang ramping dan bersih, meski diperlukan untuk membangun sistem ekonomi yang sehat dan bergairah, karena bisa mengganggu kepentingan bisnis dan politik pribadinya. Maka, di bawah kekuasaan kartel ini, lembaga dan program-program pemboros keuangan negara tumbuh subur. Di antaranya Danantara, lembaga keuangan raksasa yang dibentuk secara dadakan dan sampai sekarang masih dikelola secara misterius, dan program super mahal tanpa perencanaan yang memadai seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak?
Runyamnya lagi, hal ini juga diiringi dengan makin cepatnya militerisasi pemerintahan. Sehingga di masa depan, ruang kontrol terhadap pemerintah akan terus menyempit sampai hilang total apabila program militerisasi tersebut sukses. Maka jangan heran kalau para investor makin malas berinvestasi. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Bila rupiah terus merosot, salah satu penyebab utamanya adalah pemerintah membutuhkan jauh lebih banyak dolar untuk mengimpor minyak dengan harga di atas pasaran. Sejak kapal-kapalnya dilarang melintas Selat Hormuz oleh Iran untuk menutupi kebutuhan minyaknya, harapan terbesar Indonesia saat ini adalah Rusia yang sedang marah karena Presiden Putin dipermainkan oleh politik dua muka Prabowo. Sehingga melalui duta besarnya di Jakarta, Rusia menyatakan pemerintah tidak ikut campur dalam penjualan minyak ke Indonesia. Semua diserahkan kepada swasta dengan skema bisnis to bisnis dan tanpa diskon. Maka harga jualnya pun bisa lebih tinggi daripada harga pasar. Bahkan mungkin jauh lebih tinggi, sehingga sampai jauh di atas kemampuan keuangan pemerintah Indonesia. Hal ini bisa saja sengaja dilakukan karena pada dasarnya Rusia tidak ingin menjual minyaknya ke Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Rusia adalah peringatan kepada Prabowo bahwa dia harus menghadapi konsekuensi atas tindakan politik dua mukanya kepada Putin. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Posisi Indonesia makin terjepit sehingga kapal tanker Pertamina akan makin sulit keluar dari Selat Hormuz meskipun diizinkan oleh Amerika Serikat. Indonesia juga akan menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi dari Rusia dan Cina karena beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, Iran tak akan bisa menerima bahwa kapal tankernya disita dan dilelang oleh pemerintah Indonesia. Kedua, Indonesia masuk makin jauh ke dalam ketiak Amerika Serikat dengan memperkuat kerjasama militer. Menurut Menteri Perang Amerika, kerjasama tersebut diperlukan untuk meningkatkan stabilitas kawasan Indo-Pasifik, versi Amerika tentunya, yang telah berulang kali dikecam oleh Rusia dan Cina karena berarti memperkuat kehadiran militer Amerika Serikat dan NATO di kawasan Indo-Pasifik plus Laut Cina Selatan. Ketiga, Rusia dan Cina melihat peningkatan kerjasama militer Indonesia-Amerika sebagai ancaman lebih serius terhadap kelancaran ekspor minyak Rusia dan Iran yang sangat dibutuhkan oleh Cina. Dengan peralatan militer baru dan dukungan lebih besar dari Amerika Serikat, Indonesia akan memiliki kemampuan lebih tinggi untuk mendeteksi sekaligus melumpuhkan armada-armada niaga Rusia dan Iran karena sanksi ekonomi Amerika Serikat. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya.